Halo, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Nah, untuk tema hari ini adalah penjualan penyebab penjualan ikan hias cana yang mulai menurun ya. Nah, jadi sebenarnya ada banyak faktor, tetapi ini saya jelaskan saja berdasarkan pengalaman yang ada di toko saya ya. Kebetulan saya juga berjualan ikan cana. Nah, yang saya jual itu adalah ikan cana yang umum. Misalnya cana limbata, stewarti, asiatica, apalagi itu, pulkra dan andrau ya, itu yang umum. Jadi yang saya fokuskan adalah penjualan ikan cana tersebut, bukan ikan cana barca atau yang oranti ya, karena itu beda segmen. Kebetulan segmen yang saya tangani itu hanya kelas menengah saja, jadi bukan untuk yang eksklusif, bukan untuk kelas sultan dan sebagainya. Dan orang awam juga ya, maksudnya yang baru mengenal ikan hias atau ikan predator juga. Nah, sebenarnya itu ada banyak faktor, tetapi ini berdasarkan pengalaman yang ada di toko saya saja. Yang pertama itu adalah karena tren cana yang sudah menurun ya, jadi orang mulai bosan, jadi mulai pindah haluan. Oke, bentar saya cari spot ikan lain. Nah, pindah haluan itu maksudnya mulai beralih ke ikan yang lain, karena mungkin sudah merasa trennya itu telah berakhir. Jadi orang-orang yang ngikuti tren itu dia tidak mau dianggap ketinggalan zaman. Jadi dia ingin upgrade ikan hiasnya, jadi dia ingin up to date, jadi dia ingin mengikuti perkembangan zaman. Misalnya ikannya yang tren ikan ini, kalau tidak salah ikan seperti ikan sungai ya sekarang kalau tidak salah. Nah, jadi mengikuti ikan sungai, mulai beralih ke ikan tersebut, atau mungkin ikut-ikut lagi ke hobi yang lain, misalnya hobi tren lain, jadi hobi cananya ditinggalin dan sebagainya. Jadi ini untuk orang yang ikut-ikutan, biasanya dia akan meninggalkan hobi yang berdasarkan tren ya. Jadi trennya itu mulai menurun. Nah, yang kedua adalah ikan ini tahan banting ya. Maksudnya dia ini awet sekali. Untuk pemula sekalipun untuk memelihara ikan ini itu sangat mudah untuk hidupnya ya. Kalau untuk progresnya memang agak susah untuk membuat ikan ini menjadi cantik atau menjadi bagus, itu memang harus perlu ketelatenan. Kalau untuk menghidupinya, untuk biar dia tetap hidup, cuma dikasih air aja dia tetap hidup. Nah, kemudian karena ikan ini gampang hidup, akhirnya orang yang beli cana juga berkurang. Karena ikan ini kan untuk memeliharanya kan harus soliter, jadi satu ikan satu akuarium. Bayangin misalnya kalau orang itu mau membeli 10 ikan, berarti dia harus perlu 10 akuarium. Nah, jadi salah satu penyebabnya ya karena ikan ini yang mudah sekali hidup ya. Apalagi kalau sudah dibikin soliter seperti ini. Kalau mungkin versi ombyokan itu mungkin masih ada yang mati-mati atau yang sakit karena mungkin bekas habis berantem atau luka-luka atau kalah dalam berebut makanan dan sebagainya, akhirnya stres mati, itu bisa. Tetapi kalau sudah dibikin soliter kayak gini, ini kemungkinan hidupnya bisa sampai bertahun-tahun, 5-6 tahun, bahkan sampai 10 tahun itu masih tetap hidup. Akhirnya kan orang yang mau membeli ikan cana itu kan berpikir, karena kan ketika mau merawat ikan cana ini, dia mau tidak mau harus membeli tempatnya juga. Jadi harus membeli akuariumnya juga, atau bisa pakai galon atau apa saja. Tetapi untuk display kan bagusnya pakai akuarium. Akhirnya orang jadi males untuk membeli lagi. Apalagi mungkin dapat komplain dari orang rumah kan. Misalnya kalau yang tinggal di kos ya, itu kan kamarnya biasanya kan kecil. Nah, harus nambah-nambah akuarium, itu kan tentunya mungkin bisa dimarah pemilik kosnya, atau mungkin yang orang rumah misalnya masih tinggal sama orang tua atau apa, itu kan mungkin atau belum mandiri lah, maksudnya itu kan nanti juga pasti dapat komplain dari orang rumah juga.
Yang ketiga itu menurut saya karena harganya rusak ya, karena dulu kan waktu tren itu kan banyak sekali peternak, kemudian karena kebanyakan peternak mereka akhirnya perang harga ya, jadi dijual semurah-murahnya biar cepat laku dan sebagainya, akhirnya harganya kan jadi rusak. Nah, yang dulunya ikan seperti ini adalah ikan yang prestis ya, ikan yang sangat berharga, akhirnya menjadi ibaratnya ikan yang biasa-biasa saja ya, apalagi yang masih progresan kayak gini ya, yang belum jadi bagus. Nah, ini kan adalah ikan biasa-biasa saja, harganya kan murah sekarang, padahal kalau dulu ikan ini mungkin harganya bisa puluhan bahkan ratusan ribu ya, sekarang mungkin puluhan ribu saja. Nah, itulah yang menyebabkan orang jadi malas untuk pelihara ikan cana, apalagi mereka yang hanya mengejar itu tadi prestis atau gengsi ya, jadi maunya pelihara ikan yang terlihat mahal. Nah, itu akhirnya menjadi menjadi orang kurang lagi atau tidak lagi menggemari ikan ini, apalagi ikan yang masih belum diprogres ya, atau masih dalam masih cukup seperti ini ya, masih belum menjadi ikan yang bagus. Nah, ini kan tidak menarik. Mereka mungkin mau kalau ikan ini sudah menjadi bagus, tetapi kan mungkin harganya juga tidak pas ya, mungkin harganya pasti yang pemiliknya itu akan menaikkan harga, karena kan untuk progresnya kan perlu biaya yang mahal juga kan, untuk pakan, untuk perawatan ini itu kan butuh waktu, tenaga, dan biaya juga. Nah, itulah menurut saya itu 3 faktor yang menyebabkan ikan cana itu penjualannya menurun ya, itu versi di tempat saya ya. Yang pertama adalah trennya itu sudah berubah, yang kedua itu ikan ini awet atau tahan banting, yang ketiga itu adalah itu tadi harganya yang sudah turun drastis ya. Untuk yang versi progresan ya, atau versi ombyokan itu kan harganya udah turun gratis. Kalau yang berkualitas itu masih ada harganya. Apalagi untuk pemula kan biasanya ikan ini mudah sekali dipelihara ya. Pemula itu kan yang baru mengenal ikan itu sangat mudah memelihara ikan ini, karena tinggal ditaruh di tempat yang ada airnya, tanpa filter, tanpa aerator pun akan tetap hidup. Beda dengan ikan mas koki, biarpun mas koki itu kan ikan pasar ya, ikan yang sudah bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun bahkan ada di Indonesia menjadi ikan hias kan, tetapi pembelinya itu masih ada ya, masih bahkan naik ya, masih banyak yang beli. Itu karena kan ikan itu kan ibaratnya dia kan karakternya pendamai, nah bisa digabung. Kemudian untuk pemula itu biasanya kalau untuk merawat ikan mas koki itu awal-awal pasti ada yang mati, ada yang sakit. Nah, mereka kan pasti penasaran, nah nanti pasti beli lagi, dan kenapa perbedaannya ikan mas koki sama ikan cana seperti ini yaitu tadi karena ikan mas koki itu kan mudah mati, apalagi kalau tanpa aerator, tanpa filter, sementara ikan ini sangat awet sekali. Nah, kemudian bagaimana solusinya? Nah, kalau solusi di tempat saya sih, kalau saya ya hanya mengurangi menyetok ikan cana, karena memang trennya sudah berubah, jadi kita harus mengikuti arus pasar juga ya. Kalau kita toko kecil ya hanya mengikuti arus, tapi kalau kita toko besar ya bisa merubah arus. Nah, tapi kalau toko kita atau kios kita ini masih kecil ya kita ikuti arus apa yang sedang ngetren. Nah, kita ikuti saja, jangan mencoba tetap bertahan, karena sesuatu yang idealis itu kalau kita terlalu idealis juga susah juga untuk cari makan, harus realis juga, melihat realita juga.
Nah, lalu apakah nanti akan menyetok ikan cana lagi? Nah, itu tergantung permintaan juga ya. Misalnya nanti mulai agak naik lagi atau titik jenuhnya itu agak hilang, nah kita coba isi stok lagi. Namun biasanya tidak banyak, mungkin hanya berapa ekor saja, dan itu saya bikin langsung ke soliter biar harganya agak tinggi. Karena kalau ombyokan itu biasanya nanti harganya menjadi turun ya, jadi murah. Jadi kita langsung bikin soliter dan ambil beberapa ekor saja. Nah, biasanya saya ambilnya tuh di toko-toko aja, di toko-toko, kemudian kita sortir sendiri, jadi bisa lihat kualitasnya. Kalau langsung beli partaian itu kan biasanya nanti asal-asalan, dikasih asal-asalan, jadi ada yang jelek, ada yang cacat atau gimana kan. Nah, mending beli 1-2 langsung nanti dimasukkan di tank soliter. Nah, dibesarin badannya, nah pasti nanti akan ada orang yang minat atau tertarik. Nah, jadi ini hanya berdasarkan pengalaman di kios saya saja ya. Jadi ini hanya berdasarkan pengalaman yang ada di kios saya saja. Jadi mungkin di tempat lain beda ya, beda karena beda daerah, beda juga keadaannya. Jadi ini hanya berdasarkan pengalaman saya saja, mungkin di tempat lain beda. Nah, jadi karena itu tidak bisa disamaratakan. Oke, sampai di sini saja. Selamat pagi, siang, sore, dan malam.